Perbedaan pengucapan huruf yang sama di dalam satu kosakata yang sama ketika membaca karya sastra dan ketika berbicara akan membuat kebingungan kepada mereka yang ingin mempelajari bahasa tersebut. Bahasa Indonesia mempunyai konsistensi dalam pengucapan bunyi huruf untuk huruf yang sama di dalam kosakata yang sama. Video kali ini kita akan bernostalgia tentang lagu-lagu Malaysia yang pernah ngetop di Indonesia, dan kita bisa melihat bersama bagaimana pengucapan lirik dari lagu-lagu tersebut. Apakah sesuai dengan bagaimana mereka mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ataukah ada perbedaan? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia, dan semoga informasi itu berguna kepada netizen Indonesia. Anwar Ibrahim yang sekarang menjadi Perdana Menteri Malaysia pernah menjadi Menteri Pelajaran Malaysia di kabinet di mana Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri saat itu. Kita kembali kepada tahun 90-an. Saat itu Anwar Ibrahim memperkenalkan salah satu programnya, yaitu pengucapan kosakata dalam bahasa Melayu baku. Salah satu contohnya adalah kosakata ada, di mana ada itu mempunyai 3 huruf, A, D, A. Nah, Anwar Ibrahim ketika itu sebagai Menteri Pelajaran, sekarang Malaysia tidak menggunakan kosakata Menteri Pelajaran, tapi mereka menggunakan kosakata Menteri Pendidikan. Mengapa? Kita udah tahu jawabannya lah. Ya, kembali lagi. Jadi saat itu Anwar Ibrahim memperkenalkan bagaimana mengucapkan kosakata ada, di mana hurufnya itu adalah A, D, A. Atau dalam cara orang Malaysia mengeja ADA, ya, karena mereka mengikuti cara Inggris gitu. Nah, Anwar Ibrahim memperkenalkan bahwa pengucapan kosakatanya adalah ada. Kenapa? Karena huruf pertama dengan huruf terakhir itu kan sama, huruf yang sama. Nah, kemudian seperti kosakata saya, ya, ada A, ada A. Beliau sebagai Menteri Pelajaran Malaysia saat itu menginginkan agar ada pengucapan baku bahasa Melayu Malaysia. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan teman-teman suka menonton film-film lama dari Malaysia yang biasanya dibintangi oleh P. Ramlee, teman-teman bisa mendengarkan juga bahwa bagaimana para pemain film itu mengucapkan kosakata ada, kosakata saya, itu betul-betul sama seperti bagaimana rakyat Indonesia mengucapkan dan bagaimana rakyat Sabah dan Sarawak juga mengucapkan, yaitu ada, saya. Namun setelah itu Anwar Ibrahim terdepak dari kabinet, dan kita tahu apa yang terjadi dengan Anwar Ibrahim setelah itu, dan akhirnya program pembakuan pengucapan bahasa Melayu Malaysia itu menguap lagi. Sehingga apa yang terjadi? Kosakata ada diucapkan menjadi ade. Kosakata saya diucapkan menjadi saya. Apakah rakyat Malaysia yang mengucapkan untuk kosakata yang berakhiran huruf A, apakah pengucapan itu juga konsisten ketika mereka membaca sebuah karya sastra, puisi, atau lagu, ataukah mereka mengucapkannya dengan cara yang berbeda? Video kali ini adalah permintaan dari salah satu netizen Indonesia yang menginginkan agar saya membahas bagaimana rakyat Malaysia mengucapkan kosakata dalam sebuah lagu dan dalam pembicaraan sehari-hari. Sekarang mari kita bernostalgia kembali kepada lagu-lagu tahun 1950-an sampai 1970-an, di mana ada sebuah lagu yang diciptakan oleh orang Indonesia yang bernama Said Effendi. Lagu itu berjudul Fatwa Pujangga. Sebagai informasi tambahan juga bahwa Said Effendi ini adalah orang yang menciptakan lagu Seroja.
lagu yang pernah diperdengarkan dalam film Laskar Pelangi. Lagu Seroja ini juga sangat terkenal di Malaysia dan pernah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi terkenal di Malaysia seperti Jamal Abdillah, kemudian Mawi. Sekarang kita kembali ke lagu Fatwa Pujangga. Lagu Fatwa Pujangga ini pernah dinyanyikan oleh salah satu penyanyi terkenal di Malaysia yang bernama Aisyah. Disebabkan oleh urusan hak cipta, maka lagu Fatwa Pujangga yang dinyanyikan oleh Aisyah ini tidak bisa saya perdengarkan di dalam video ini. Namun teman-teman bisa melayari YouTube. Telah kuterima suratmu nan lalu, penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah, bagaikan sabda Fatwa Pujangga. Teman-teman bisa mendengarkan sendiri bagaimana Aisyah, penyanyi Malaysia, mengucapkan kosakata di dalam lirik lagu Fatwa Pujangga seperti kuterima, kata, fatwa, pujangga. Dan kita tidak mendengarkan Aisyah mengucapkan kuterima, fatwa, pujangga. Tidak. Aisyah menyebutkan kosakata itu kuterima, fatwa, pujangga. Dia artinya apa? Pengucapan kosakata untuk huruf A di akhir sebuah kosakata itu tidak berlaku ketika menyanyikan sebuah lagu. Itu kita berbicara tentang lagu yang aslinya diciptakan oleh orang Indonesia. Sekarang lagu kedua, lagu ini memang asli diciptakan oleh rakyat Malaysia dan dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia juga. Lagu itu adalah Sejati yang dinyanyikan oleh grup musik Wings dengan vokalis utamanya Awi. Dan teman-teman bisa mendengarkan sendiri bagaimana Awi mengucapkan kosakata di dalam lirik lagu Sejati tersebut. Sejati itu yang kau ucapkan bila janji ku genggam di bawah pohon kemboja yang sekecil kita. Apakah Awi mengucapkan ketika mengucapkan kosakata bila, kemboja, kita, bina, bersama? Enggak. Awi mengucapkan kita, bina, bersama, kemboja, tidak mengucapkan di akhir. Nah, lagu ketiga ini lebih dramatis. Kenapa saya katakan lebih dramatis? Karena waktu itu saya pergi karaoke dengan teman-teman Malaysia. Kemudian mereka memilih salah satu lagu yang memang menjadi lagu wajib mereka kalau berkaraoke itu. Lagu wajib mereka itu adalah lagu dari Indonesia yang berjudul Yang, dinyanyikan oleh Wali Band. Saat itu saya sengaja tidak ikut berkaraoke atau menyanyi bareng dengan mereka karena saya ingin mendengarkan bagaimana mereka mengucapkan huruf A di akhir sebuah kosakata. Dan saya juga ingin mendengarkan bagaimana seharusnya sebuah huruf itu diucapkan dengan baik dan benar. Kita tahu dalam lirik lagu Yang, Wali Band itu ada, aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua, apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Dan ternyata teman-teman Malaysia ini mengucapkan huruf A di akhir kosakata itu tidak menjadi Kalau menurut saya itulah seharusnya cara pengucapan bahasa Melayu baku. Dan isu tentang pengucapan huruf untuk huruf A di akhir sebuah kosakata itu tidak dialami oleh rakyat Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Karena mereka mengucapkan seperti apa yang tertulis. Saya, ada. Mereka tidak ada ngomong saya, ada, nggak ada. Oleh karena itu, kalau orang Sabah dan Sarawak berbicara, itu orang-orang di Indonesia, terutama orang-orang di Kalimantan, itu masih bisa mengerti. Tapi begitu orang Semenanjung yang berbicara, kadang-kadang agak loading dikit. Kepada teman-teman yang ingin mengetahui perbandingan kosakata ci dari bahasa Sunda, kosakata ete dari bahasa Minang, dan kosakata dongkrak yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bagaimana itu tertulis di Kamus Melayu Malaysia, dan apa definisinya, teman-teman bisa mengklik tautan di sebelah kanan saya. Jangan lupa tuliskan komentar tentang lagu-lagu Malaysia yang mungkin teman-teman ingat pernah ngetop di Indonesia. Jangan lupa juga jempolnya dan subscribe kanal ini jika informasi di dalam video ini bermanfaat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah.